Ya Om Yudi dari tadi dipanggil. Silakan Iya, kalau iya, ada iya. pertanyaan Om. Monggo monggo. Iya, iya. Selamat malam Romo, Salvi Romo. Ya, selamat. Iya, ini Romo, saya ingin tanya mengenai penyaliban Yesus, Romo. Itu gini, dalam keadaan Yesus itu kan 100% Allah, 100% manusia. Nah, pada saat disalib, itu, Yang matinya siapa? iya, iya Ya, 1 Romo. Petrus 3 ayat 18, 19. Lili. 1 Petrus 3 ayat 18, 19. Dalam keadaan seperti apa dia mati? Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, Jody, tetapi yang tahan dulu. Lili, kata kuncinya. Ia yang tetapi Lili, maaf. Ia yang itu yang saya oh tulis. ya. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, Nah, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. ia yang telah dibumbung dalam keadaan manusia. Indri, engkau siap? Filipi 2 ayat ke-6 sampai dengan 11 saya butuh. Yudi, teks sendiri setelah menjelaskan engkau di situ. Ia yang telah dibumbung sebagai dalam keadaan sebagai manusia. Tetapi dalam keadaan roh, ia dibangkitkan. sekarang dia pergi kemana? Lili, lanjut. Nah, itu. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Cukup. Dia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam Penjara. supaya apa? Lili, bantu dulu di 1 Petrus yang sama 4 ayat 6. Supaya orang mati pun mendengarkan pemberitaan Injil. Itulah sebabnya maka Injil telah memberitakan juga kepada orang-orang. Lili, diberitakan juga, bukan memberitakan juga, diberitakan juga. Oh iya, maaf. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Supaya mereka ingat ini, mereka yang bilang orang mati tidak dengarkan itu. Ini, supaya sama seperti siapa? Supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Artinya Judi, orang mati bisa dengar? Oke, menggenapi apa? Lili, engkau ke Yohanes. Indri, engkau bantu dulu Indri. Lili, engkau siap Yohanes 5 ayat 25. Ya, 5 ayat 25. Indri, engkau ke Filipi tadi, oke. 2 ayat 6 sampai 11. Baca dulu Filipi. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendah. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yudi, Itulah sebabnya Alkitab mengatakan bahwa dalam keadaan apa dia merendahkan dirinya dan mati bahkan sampai mati di kayu salib? Dalam keadaan sebagai manusia, Romo. Perkara selesai. Oke, sekarang sebagai Allah dia pergi ke dunia orang
Ke orang mati, betul Romo. Orang mati untuk apa? Menggenapi ini Yohanes yang dia omong sendiri. Yohanes 5 ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka mendengarnya akan hidup. Filipi lanjutkan supaya mereka yang di surga, di bumi dan di bawah bumi mengatakan Yesus sebagai apa? Indri lanjut ayat tadi. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan Di surga yang langit ada yang di surga. Oh iya Pater. Aduh, sorry. Maaf Pater. Sebab dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di surga dan Di bumi. yang ada di atas bumi Dan dan yang ada di bawah bumi. supaya apa? Lanjut supaya Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. dia harus pergi ke dunia orang mati untuk apa, Lili? Wahyu 1 ayat 18. Siapa yang memegang kunci kerajaan maut? Wahyu 1 Ayat 18. dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kalau dia tidak, Yudi, kalau dia tidak ke sana, siapa yang membuka kunci kerajaan maut? Siapa yang membuka pintu kerajaan maut? Kalau kuncinya ada di dia. Hanya Yesus, Romo. Jadi harus ke sana. Maka Lili engkau lari ke Wahyu 20 ayat ke-13. Maka maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang ada di dalam. Ya kalau dia tidak pergi buka, ya mau bagaimana menyerahkan? Betul. Lili 20 ayat 13. Wahyu. Wahyu 20:13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan Oke, tahan dulu. maut Oke, Ikadori, oke. Saya nanti. Ya, saya akan kirim. Oke, dengan rekapnya berapa ya Ikadori? Terima kasih. Oke, gampang. Nah, tolong rekening Indonesia ya. Karena oke. Lili, lanjut. Baca tadi. Maka maut. dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Oke, ya, type saja berapa besarnya Ika ya. Minta maaf, saya tidak tahu bagaimana cara kirim ke rekeningmu yang di Belanda. Tapi tidak apa. Bisakah saya pakai satu rekening di Indonesia di keluargamu? Ika, minta maaf ya. Oke. Terima kasih ada Ika sini muncul. Jangan lupa ya besarnya berapa dan tolong bantu dulu saya untuk mengembalikan itu. Oke Ika, rekapnya berapa? Ataukah saya kirim ke salah satu rekening temanmu di Indonesia? Bantulah saya. Iya, engkau tak DM saja rinciannya berapa Ika, santai saja. Kalau mau engkau naik di sini juga kasih tahu langsung tuh. Oke, begitu Yudi ya. Salve, selamat Ya, malam. Romo. Yo, Romo, ya sebentar dulu. Sebentar Pak Adonker, sebentar ya. Masih dengan Pak Yudi. Sebentar Pak Adonker. Oke. Ya, Oke. tunggu ya. Nah, terima kasih penjelasan Romo. Tapi Oh ya, saya Ika, minta jadi maaf karena saya susah untuk periksa DM, nanti saya periksa. Santai saja. Oke Ika, terima kasih. Yo, ya. Om Yudi sudah Ya, bisa Romo. mengerti. Ya, dalam disalib dalam keadaannya sebagai manusia saya mengerti Romo. Tapi artinya apakah saya bisa bilang gini? Berarti artinya penyaliban itu adalah jembatan Allah untuk menuju orang mati, karena Yesus dalam keadaannya sebagai manusia dia adalah 100% Allah, 100% manusia. Kalau seumpama dikatakan waktu disalib berarti Allah
mati. Iya, iya, dalam keadaan sebagai manusia, benar, dalam keadaan sebagai manusia. Tapi Jadi saya sudah bisa mengerti, tapi Yesus sendiri menjelaskannya di dalam Yohanes 10 ayat 17-18. Teman-teman jangan menghakimi siapapun, santai saja. Oke. Santai, saya tidak boleh menghakimi siapapun di sini. Saya senang ada Katolik yang mengekspresikan seperti itu. Santai, tidak. Oke, silakan. Saya bisa mengerti konteks semua, Yudi. Sekarang kita lihat Yesus memberikan untuk mengambilnya. Oke, karena dia Tuhan Allah. Oke. Yohanes 10 ayat ke-17-18, bantu dulu. Lili, kalau engkau tidak bisa tahan untuk itu, biar Indri yang baca. Oke. Yohanes 20, Yuk. 17, Yohanes 18. 10, Lili 10. Itu tulisannya 20. Di bawah 10 lah, siapa bilang 20? 10, 17, 18. Engkau mau kena marah nih. Celili, Itu aman. ada typingnya. 20 C. 10 ayat 17-18, Yohanes. Yohanes 10, 17-18. Yohanes 10, iya 17-18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tahan dulu, Tidak. Yudi. Aku ya. memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Oke, lanjut. Saya padamkan komentar ya, saya nggak enak lah. Oke, teman-teman tolong jangan saling tidak baik. Maksudnya biarlah Ya, nggak nanti apa-apa, Pater. Nggak usah matikan kolom, Pater. Nggak usah, nggak apa-apa. jangan saling menghakimi, tidak baik. Ya, makanya tadi saya typing udah ada yang ngurus, jadi teman-teman udahlah. Oke. Ya, Yuk. sudah diurus. Oke. Ya, teman-teman, please, tolong. Yuk. Oke, lanjut dulu. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Mm-mm. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Sudah bisa mengerti di situ? Inilah tugas yang kuterima dari dia. Aku memberikan untuk untuk mengambilnya kembali. Oke? Ya Romo. Dia Allah, dia beri, dia ambil, urusan dia, bukan urusan kita, Yudi. Engkau bisa mengerti ayat itu? Tidak, belum. Coba dibaca kembali 17 atau Bisa. Saya rasa mulai bisa. ya, baca kembali. Tolong. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tahan dulu. Tidak. Yesus sendiri memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. Yudi, itu juga harus kau pikirkan. Oke? Iya Romo. Ya Allah, oke, lanjut. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Aku berkuasa memberinya, aku berkuasa mengambilnya kembali. Ya, hanya Allah itu Romo. Betul. Karena dia Allah. Kalau kita kan tidak bisa. Betul Romo. Betul. Berarti ya inilah Allah berkuasa atas untuk melakukan itu. Benar sekali. Kalau dia bukan Allah, dia tidak bisa. Ya kalau dia Allah, dia beri, dia ambil kembali, urusannya dia. Lo pikir, emang gue pikirin Allah bilang mau gue kan Allah mau beri ya. Beri diriku ya ambil kembali, beri nyawa gue ambil kembali, gue Allah. Iya Romo, kayaknya saya mulai paham. Karena gini Romo, selama ini saya cari-cari jawaban ini Romo. Terus saya tuh banyak lihat YouTube gitu kan Romo, ada jawaban dari beberapa kayak dari Protestan kayak Bambang Norosena kayak apa bilang tuh Ortodoks ya, itu bilang kan itu Yesus disalib dalam keadaannya sebagai manusia.
tapi Allahnya kan tidak mati. Itu seolah-olah antara 100% manusia, 100% Allah seolah-olah terpisah. Sedangkan seharusnya Yesus yang di dalam satu wujud manusia, dia 100% manusia dan 100% Allah, itu kan satu. Dia tidak terpisah kan gitu loh. Tapi penjelasan yang saya dapat selama ini, kok mereka menjelaskannya tuh selalu kayak seolah-olah sesuatu yang terpisah gitu loh. Jadi kalau terpisah, iblis pun tahu Allah tidak bisa mati kan gitu Romo. Ngapain ada kisah penyalipan, penebusan dosa dan lain-lain? Kan seperti itu Romo, maksud saya. Kayaknya ini saya mulai nyantol ini. itu Romo. Ya berarti Yang penting engkau sudah mengerti. Saya bahagia kalau engkau sudah mulai memahami. saya mulai memahami Romo. Saya mulai memahami. Artinya saya sekarang mulai tahu bahwa saya pernah lihat videonya Romo, Yesus 100% manusia, 100% Allah, itu adalah sesuatu yang memang satu, tidak dapat, bukan yang terpisah kan gitu. Oke, ya itu Ini saya mulai paham. Yudi, Kolose saya 2 mulai ayat paham. 9 menjelaskannya. Oke. Kolose 2 ayat 9 menjelaskan sungguh-sungguh Allah dan sungguh manusia. Di dalam jasmaninya berdiam kepenuhan kealahan. Oke. Iya Romo, iya Romo. Teman-teman yang Protestan, yang cium patung, ya apa santai saya. Datang baik-baik di sini. Tidak usah type cium patung atau apa. Kita bongkar, kita bahas kitab suci kok. Oke. Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Di sini ayat ini yang tidak mau dijelaskan oleh Edis TV dalam perdebatan dengan dia. Saya ulang Ya, terus. saya lihat itu Romo. Saya Dia lihat tidak mau menyentuh ayat ini. Baca kembali Lili. betul Romo. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Iya Romo. Oke, selamat bergabung yang baik maupun yang buruk, yang kita yang berdosa, yang orang merasa dirong. Selamat datang di sini ya. Yudi, oke. Teman-teman, Yudi ini ada di Australia ya, teman-teman. Berjuang, punya karakter akademis bagus, cara tanya, cara itu hebat, kritis ya. Saya terima kasih ya, saudaraku. Iya. Engkau sudah mulai memahami atau belum? Mulai Romo, walaupun belum sepenuhnya, tapi mulai bisa meraba-raba. Karena selama ini saya mencari titik jawaban agar saya dapat menemukan titik bahwa 100% Allah, 100% manusia itu memang benar-benar satu. Itu saya carinya tuh di mana gitu. Itu Romo, itu. Tapi disalib dan mati disalib, wafat di kayu salib. Ya keadaan sebagai manusia di depan mata kita, ya ini Yesus disalib, meninggal, wafat di depan mata kita. Tetapi dia sebagai Allah hidup. Saya mikirnya jujur Romo, saya lingkungan saya banyak teman-teman Islam, banyak teman-teman Protestan. Waktu di Indonesia sebelum ke sini, sepulang saya dari Jepang, itu ada satu murid saya dulu komputer. Maaf cerita sebentar Romo ya. Jadi dia dari Muslim, tanya-tanya tentang Katolik banyak, saya berusaha menjelaskan, akhirnya minta dibaptis dia Romo, puji Tuhan. Nah, itu Romo, saya apa namanya? Aduh kedinginan saya. Itu ya itu di depan mata kita, Yesus disalib sebagai manusia, dia wafat, meninggal, itu benar. Akhirnya saya menjelaskan ke anak ini tuh waktu itu gini Romo. Itu artinya Allah gak bisa mati. Itu apa? Di surat Petrus tuh ada. Allah itu sedang masuk
mewartakan Injil. Saya bukakan ayat yang Romo tadi buka, itu mewartakan Injil untuk orang mati. Jadi Yesus sebagai juru selamat, itu maksudnya juru selamat itu nggak ada juru selamat yang lain, karena dia selain menyelamatkan orang yang hidup di dunia ini, juga yang sudah meninggal sebelum Yesus lahir. Sebelum Yesus peristiwa penebusan ini, kan sudah banyak orang mati itu. Mulai dari zaman Adam sampai Yesus. Nah, itulah orang jiwa-jiwa yang mau diselamatkan, itulah Yesus masuk ke situ dan merebut kunci kerajaan maut. Saya gitu Romo jelasinnya. Jadi seolah-olah penyalipan itu adalah jembatan Allah menuju kerajaan maut itu. Saya ceritanya gitu. Itu persepsi saya sendiri gitu. Itu mohon dikoreksi Romo, kira-kira salah atau gimana gitu ya. Nah, hilang suaranya Romo. Suaranya hilang. Mute saya. Yudi, semangat belajar. Cari kebenaran. Oke. Iya Romo. Jangan selamat bodoh, kata Santo Paulus kepada Timotius. Tuhan menghendaki semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Oke, jangan selamat bodoh. Iya Romo. Oke. Di sini Saya siapa suka lagi Romo. selanjutnya? Yuk. Nanti suatu hari naik room lagi boleh ya tanya lagi. Oh, selamat datang. Oke, silakan. Asik, makasih Romo. Yuk, Oke, salve Romo. Alfe. Oke, ide saya siapa lagi selanjutnya? Ya, kalau mau diturunkan nggak Iya, apa-apa Pater. Romo. Di Om sini Yudi, lain. terima kasih ya. Besok pagi jam 6.30 waktu Indonesia Barat, Kolombia lawan Portugal. Portugal harus tahan draw atau harus menang. Karena